Ketemu lagi ya kita di sore hari ini. Ini episode yang pada sore hari ini yaitu nutrisi penting menu harian kamu. Karena apa? Karena di bulan Oktober ini, tepatnya kemarin tanggal 16 November, kita memperingati Hari Pangan Sedunia. Nah, sehingga kita mau lebih membedah lagi nih, apakah nutrisi dari setiap menu yang kita konsumsi sudah cukup, sudah komplit sesuai dengan kebutuhannya kita. Oke, saya akan undang dulu narasumber kita pada sore hari ini. Sudah pada kenal ya? Nah, siapa kira-kira? Sebentar, saya akan cari dulu narasumber kita pada sore hari ini adalah Hans Christian atau biasa disapa dengan Hans Boling. Nah, oke. Halo, selamat sore. Halo, Mbak Resti, sore. Hai, kita Ya, bertemu lagi. iya, kita ketemu lagi deh. Gimana kabar? Baik, baik, Mbak Resti. Mbak Resti gimana? Apa kabar? Baik Baik, ya. baik. Sehat Heeh, selalu gitu. Nah, Mas Hans, iya. kita kan sore Mm, ini mau ngobrolin topik yang sesuai dengan bulan ini ya. Kita ya, memperingati Hari Pangan Sedunia pangan. tanggal 16 Oktober kemarin. Nah, kita mau membahas yaitu nutrisi penting menu harian kamu. Nah, Mm, kira-kira nih topiknya menarik apa menarik banget? Menarik banget ya. iya, menarik banget ini. Karena emang kesehatan kita kan berpengaruh banget dari menu makan Ini kita di saya, sehari-hari ya. ya Mm, betul. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, saya mau tanyanya halo. ke sahabat Nutrilite, boleh ya? Nah, kita mau Heeh. tahu dulu nih, Mas Han, sahabat Nutrilite ini biasanya menu hariannya seperti apa sih? Boleh dong Boleh tuh. ditulis kolom komentar, menu hariannya biasanya seperti apa yang dikonsumsi? Ada yang suka nasi campur kah? Ada yang suka nasi padang kah? Ada yang hobi konsumsi salad. Apa nih Iya, kalau menu-menu kira-kira makannya menu teman-teman. harian Iya, yang biasa dikonsumsi sama sahabat Nutrilite? Kira-kira apa ya? iya. Oke, Sore, terima kasih halo. jemputnya semua. Apa ya kira-kira sahabat Nutrilite bisa berbagi nih ke kita? Wah, ada yang jawab menu sehari-harinya protein dan body keto kan. Pasti ada yang Hmm, jawab nasi padang. Nasi nasi campur juga campur. keluar. Heeh. Nasi campur lagi. Ada mie pangsit, ada yang makanan rumahan, ada protein dan bodiki. Oh, menunya kopi. Nasi sambal terong dan pindang. Oh, ini sedap ya. Hmm. Beda-beda sih ya. Tergantung yang masak atau tergantung yang masakin. Kayaknya seperti itu ya, Mas Hans. Iya, betul. Tergantung selera juga. Betul, tergantung selera. Hmm. Wah, ada yang rujak. Wah, ada yang bilang masakan istri sop gitu ya. Nah, oh, ada yang menyebutkan kurang lebih 4 sehat 5 sempurna, lalu sayuran Hmm. hijau, capcay. Beragam sekali yang dikonsumsi sama sahabat Nutrilite, mulai dari rendang, kemudian nasi campur, mie pangsit. Ada juga yang asupannya berupa kopi ya, tadi konsumsi kopi. Nah, ada yang Hmm. minum bodiki, protein, beragam sih, bakso, nasi goreng. Nah, saya akan kembali kepada Mas Hans. Sebenarnya nih, kalau kita mengkonsumsi makanan, itu kan selain tujuannya biar kenyang, tapi kan kita pengen mendapatkan manfaat kesehatan dari apa yang kita makan tersebut. Nutrisi seperti apa yang harus ada dalam menu harian kita? Hmm. Nah, kalau bicara nutrisi sebetulnya kan paling simpel dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien berarti sesuai namanya asupan nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah banyak.
itu terbagi jadi tiga, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan untuk mikronutrien, berarti yang tubuh kita perlukan dalam jumlah sedikit, itu ada vitamin dan mineral. Jadi kalau teman-teman tanya menu makan sehat seperti apa, itu yang seimbang. Jadi menu makan kita itu tetap ada karbohidratnya, diusahakan kalau karbohidrat kita cari yang lebih kompleks. Terus ada protein, protein sendiri ada protein hewani, ada protein nabati, kita bisa kombinasikan keduanya. Yang ketiga ada lemak, lemak itu kan ada lemak sehat dan lemak tidak sehat. Kita bisa cari yang dari lemak sehat itu lemak tidak jenuh. Nah, kita hindari itu, yang lemak namanya lemak jenuh dan lemak trans itu kalau bisa kita hindari. Kemudian kalau dari mikronutrien ada sayur-sayuran dan buah-buahan itu untuk asupan vitamin dan mineral kita sehari-hari. Jadi yang lebih baik di setiap porsi makan kita itu kan seringkali ada yang pakai piring sehat ya Mbak Resti ya. Jadi dibagi menjadi 3 tuh porsinya. Jadi sepertiga itu kita ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan juga ada lemaknya. Jadi kalau dibilang terus menu makannya apa aja, itu kan tadi udah saya sebut juga bahwa itu selera. Ada orang yang karbohidratnya suka makan nasi, atau mungkin ada yang suka kentang, ada mungkin suka ubi, itu sebetulnya bebas, terserah sih. Yang penting karbohidrat kompleks. Terus untuk proteinnya, kita bisa cari proteinnya dari mungkin yang suka makan protein hewani bisa dari ayam, ikan, sapi. Terus kalau dari protein nabati bisa dari tahu, tempe, telur. Nah, untuk lemak, ini mungkin yang banyak agak trikinya orang ketika lemak mungkin carinya lemak tidak baik. Padahal kan kita harus lebih selektif pilihnya lemak sehat. Itu bisa dari kacang-kacangan, biji-bijian, buah alpukat. Minyaknya mungkin bisa pakai minyak seperti olive oil, tapi dibatasi karena kan kandungan kalori minyak tinggi sekali ya. Nah, kalau Betul. untuk asupan sayur dan buah-buahan, ini kan udah pernah kita bahas ini sebelumnya Mbak Resti ya, bahwa ada batas ada anjuran dari WHO nih bahwa asupan sayur itu sekian. Nah, seringkali itu orang kurang memperhatikan asupan sayuran dan buah-buahnya itu. Jadi seringkali orang kekurangnya itu di mikronutriennya. Jadi emang yang perlu kita perhatiin itu tadi sih teman-teman. Setuju banget gitu ya. Jadi makro yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, kemudian ada mikronya yang kebanyakan dari kita suka kelupaan, yaitu terdiri dari vitamin dan mineral. Sama penting juga Iya. kalau kita mengkonsumsi serat ya dalam menu hariannya kita. Nah, iya. Betul. Serat itu mungkin juga seringkali diabaikan sama orang. Serat itu bisa kita dapatkan bagus dari sayur-sayuran terutama, itu bagus banget kita untuk asupan serat. Bisa dari buah-buahan, bisa juga dari karbohidrat kompleks. Misalkan ubi, oats, itu kan kandungan seratnya juga cukup baik. Nah, gitu. Jadi Oke. kombinasi. Nah, dikombinasikan dalam porsi dan jenis yang beragam. Nah, Iya. setelah kita tahu nutrisi secara komplitnya seperti apa dalam menu harian kita, kita mau kerucutkan Mas Hans membahas nutrisi Mm-mm. spesifik apa yang perlu kita penuhi setiap harinya untuk menjaga imunitas, apalagi di Mm-mm. masa pandemi seperti ini. Iya, jadi kan secara umum lebih baik kalau kita secara seimbang semua gizi kita terpenuhi ya teman-teman di kondisi seperti sekarang. Tapi memang karena masa pandemi kan yang perlu kita tingkatkan sistem imun tubuh kita. Jadi ada beberapa nutrisi yang baik untuk menjaga sistem imun tubuh. Contohnya tadi vitamin C ada di pertanyaan juga kan. Jadi asupan Ya, vitamin C betul. itu bagus untuk menjaga sistem imun tubuh kita. Jadi vitamin C bisa teman-teman dapetin dari berbagai macam buah. Lalu juga ada vitamin E. Nah, tadi juga masuk di pertanyaan bahwa vitamin E ini bisa asupan antioksidan. Jadi bisa menangkal radikal bebas, menjaga kesehatan kulit, dan juga bisa efek ke sistem imun tubuh kita. Yang nggak kalah penting tadi di awal obrolan kita udah bahas itu tentang serat. Nah, jadi kalau kebutuhan serat itu penting untuk pencernaan kita, teman-teman. Jadi kalau kita kekurangan serat, bisa jadi pencernaan kita jadi kurang, akhirnya asupan nutrisi yang masuk ke tubuh kita tidak semuanya terserap. Nah, hal itu kan pengen kita hindarin ya. Dengan cara kita asupan seratnya harus dipenuhi biar pencernaan kita sehat, supaya makanan yang kita makan itu asupannya terserapnya lebih banyak gitu, yang terbuang lebih sedikit. Jadi serat itu juga penting, gitu Mbak Resti. Setuju banget sama pernah baca satu jurnal gitu ada bilang kalau 70% sel imun kita ini dipengaruhi sama kesehatan pencernaan ya. Jadi kalau pencernaannya Hmm, bagus,
flora atau mikrobiota yang ada di usus kita ini positif atau bakteri baiknya lebih banyak daripada bakteri jahat, maka akan mampu menangkal tuh berbagai macam benda-benda Hmm, asing yang datang atau sudah terlanjur masuk ke dalam tubuhnya kita. Luar iya. biasa. Nah, tapi Mas Hans juga sudah menyebutkan kalau vitamin C, vitamin E, dan serat ini sumbernya dari buah-buahan. Mm-mm. Tetapi data Kesdas 2019 bilang kalau 95% orang Indonesia ternyata belum mencukupi minimum asupan buah dan sayurnya yang 5 porsi itu. Kalau kita Hmm. konsumsi suplemen aja gimana? Nah, jadi memang kebanyakan orang kan merasa kesulitan untuk memenuhi asupan nutrisinya dari makanan sehari-hari. Kalau makronutrien menurutku lebih gampang dipenuhin ya Mbak Desti. Tapi kayak yang sudah bahas mikronutrien, bahkan anjuran WHO aja 5 porsi atau setara kurang lebih 400 gram. Nah ini bocoran jawaban yang tadi yang pertanyaan nomor sekian itu jawabannya 400 gram. Dan terbukti menurut Riskesdas tahun 2018 sebanyak 95% masyarakat Indonesia itu asupan buah dan sayurannya masih di bawah 400 gram. Berarti kan bisa dibilang asupan mikronutriennya tidak terpenuhi dari makanan sehari-hari. Nah, disitulah peran suplemen bisa membantu kita. Karena dari makanan sehari-hari tidak terpenuhi, kita bisa bantu asupan mikronutrien menggunakan suplemen. Bisa menggunakan suplemen yang ada jadi hadiah di kuis kali ini. Betul ya Mbak Desti ya? Apa tuh? Nah, bentar ya. Nah, Nah, ini. Jadi di sini, nah ini dia sahabat Nutrilite. Ada dua mm, suplemen yang akan menjadi hadiah di kuis kali ini. Jadi saya akan perkenalkan, ini namanya produk BioC Plus Extended Release, di mana tadi Mas Han sudah menjelaskan manfaat vitamin C terkait dengan imunitas sebagai antioksidan, kemudian menjaga daya tahan tubuh. Nah, teman-teman bisa nih mulai konsumsi BioC Plus Extended Release sehari sekali setelah makan gitu ya. Lalu plusnya lagi apa? Dia terbuat dari acerola cherry yang mengandung tinggi mm. vitamin C. Masih ada plusnya lagi dengan teknologi extended release, jadi mampu bertahan di dalam tubuh kita selama kurang lebih 8 jam. Nah, jadi nggak bikin perih di lambung, udah bisa menjaga tubuh kita seharian selama 8 jam. Ini produk yang pertama. Produk yang Oke. kedua, tadi sudah disebutkan juga, kita butuh vitamin E untuk antioksidan, menjaga imunitas, kemudian kesehatan kulit. Nah, hadiah yang kedua gitu ya, kita punya Wegem E. Nah, ini adalah suplemen vitamin E yang terbuat dari minyak biji gandum. Konsumsinya juga praktis praktis banget, sehari cukup 1 kali setelah makan. Mau digabungkan BioC dan Wegem E-nya malah lebih bagus. Keduanya Hmm. akan saling dukung manfaat antioksidannya. Jadi tubuhnya kita ini nggak kebanyakan radikal bebas, jadi stres oksidatifnya bisa dikurangi. Itu Hmm. dia. Nah, Nah, tunggu ya, nanti kita akan rekap dulu siapa pemenangnya. Nah, kita masih ada waktu nih dan ada pertanyaan juga yang sudah masuk ke IG-nya kita di Nutrilite_ID gitu ya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Mas Hans. Jadi ada pertanyaan yang oke. sudah masuk. Saya bacakan dulu ya. Oh iya, Nah, oke. pertanyaannya ini dari @Ria Nama Apakah lucu. ada Iya. Iya betul. Oke, oke, lanjut. Apakah ada perbedaan signifikan tentang benefit protein hewani dan nabati pada tubuh? Mana yang lebih baik? Tadi kan sempat disinggung Hmm, makronutrisinya protein ya. iya. Oh, ini menarik sih. Jadi kalau teman-teman belum tahu, protein ketika masuk dalam tubuh kita akan dicerna jadi amino acid. Jadi amino acid itu total ada 20 macam yang tubuh kita perlukan. Dan 9 di antaranya itu disebutnya essential amino acid. Jadi tubuh kita tidak bisa memproduksi itu, harus dapat dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Tapi nyatanya kandungan amino acid itu di antara protein hewani dan protein nabati ternyata berbeda, teman-teman. Ternyata protein nabati itu
kandungan amino esensialnya itu tidak sebanyak sekomplit protein hewani. Jadi mungkin lebih idealnya itu kombinasi seimbang. Makanya tadi kan dibilangin bahwa ini makanannya harus seimbang. Kalau terlalu banyak di hewani mungkin banyakkan orang ketakutan nanti ada kandungan kolesterolnya. Tapi nanti kalau di hewani mungkin ada kekurangannya, dia amino asidnya tidak lengkap. Lebih baik mungkin dikombinasi memang. Jadi ada protein dari hewani, ada protein dari nabati juga. Kalau bisa digabungin, lebih baik digabungin, dikombinasi lah teman-teman. Jangan terlalu, kecuali memang ada beberapa orang yang mungkin mengambil pola diet, kan ada sekarang pola diet yang memang tidak makan produk hewani, ya tidak apa-apa. Mungkin tantangannya adalah harus lebih bervariasi lagi ke jenis sumber protein nabatinya. Karena kan nggak boleh cuma dari 1, 2, 3 macam aja, mungkin harus lebih bervariasi demi melengkapi amino asid esensialnya tadi itu. Gitu. Siap, berarti protein hewani, protein nabati sebenarnya sama-sama baik ya, karena mereka saling melengkapi nih isinya, apalagi si asam amino tadi. Oke, saya akan bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk ini dari unik namanya, dari Acar Online. Nah, kalau sudah konsumsi double egg, apakah masih perlu konsumsi Biosi dan WGMI? Oke, jadi si double egg ini dia memang sudah ada vitamin C-nya, vitamin E gitu ya, tetapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar harian. Jadi daily double eggs itu masuknya ke kategori suplemen basic. Nah, sementara keadaan saat ini radikal bebas ada di mana-mana, kemudian gaya hidup tidak sehat, belum lagi kita ada di tengah pandemi dengan serangan virus yang kita tidak tahu seperti apa gitu ya. Jadi dibutuhkan suplemen spesifik. Jadi seperti ini. Basicnya kita kasih dulu si double X atau daily, lalu untuk yang spesifik ini adalah double protection untuk tubuh kita supaya nggak sampai ngedrop, kita konsumsilah si vitamin C yang ada di dalam Biosi dan vitamin E yang ada di dalam WGMI. Oke, lanjut lagi. Oh, ada dikoreksi nih, bukan lain gitu ya, tapi Karolin lebih sama orangnya gitu, nongol ternyata. Iya, wah berarti menyimak dari jawaban saya gitu ya. Saya minta maaf ya. Karena jadi ada A, ada O gede tiba-tiba gitu ya. Ada tadi dari A Karolin. Halo Kak Karolin ya. Minta maaf. Oke. Saya akan lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Oh, kita jadi refresh ya. Jadi ngakak sama refreshnya. Oke. Ini pertanyaan dari Ed Arif Ramadan. Seberapa banyak serat yang dibutuhkan? Oh, tadi kayaknya ini ya. Kita belum singgung berapa banyak serat yang dibutuhkan setiap harinya. Jadi menurut AHA, American Heart Association, itu anjuran untuk orang dewasa sebanyak 25 gram serat per hari. Tapi sebetulnya itu beda gender, beda kelamin itu beda. Rata-rata kalau untuk wanita itu kebutuhannya dianjurkan 20-25 gram per hari, sedangkan untuk pria itu 30-35 gram per hari. Jadi teman-teman bisa ngerti bahwa anjuran asupan serat itu per harinya cukup tinggi gitu. Bayangkan kalau teman-teman tiap hari nggak pernah makan sayur dan buah-buahan, asupan seratnya pasti bakal rendah banget. Dan itu bisa efek ke pencernaan kita mungkin kurang lancar. Kebanyakan orang kan mungkin punya kendala susah buang air besar, dan semacamnya itu ya. Seringkali itu penyebabnya emang kekurangan asupan serat sih. Jadi emang menurutku asupan serat itu penting banget. Makanya itu tadi teman-teman sebisa mungkin asupan sayur dan buah-buahan setiap hari itu ada. Demi kesehatan pencernaan kita. Setuju gitu. Jadi ternyata beda jenis kelamin juga beda nih kebutuhannya. Kalau sumber dari serat adalah buah dan sayur yang ternyata kita masih kurang, tenang, Nutrilite ada jawabannya lagi gitu ya. Banyak ya jawaban dari Nutrilite. Nah, ini dia. Jadi nantikan di bulan mendatang, jadi di November kita akan luncurin produk terbaru dari Nutrilite. Ini namanya adalah
Nutrilite High Fiber Powder. Kalau selama ini kita punya Nutrifiber Blend, itu cuy bentuknya, dikunyah. Nah, tapi ini bentuknya bubuk atau powder. Jadi nanti bisa diseduh, campurkan di jus. Nah, biasanya kan Mas Hans kadang bikin jus, ini bisa juga dicampurin. Nah, untuk menambahkan seratnya. Atau juga bisa ditambah ke makanan. Jadi menu hariannya jadi bernutrisi, jadi lebih mengandung serat. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi-sesi berikutnya ya. Nah, karena kita tadi udah bahas Bayusi, WCMI, tunggu ya. Sesinya kapan? Besok. Jadi besok di jam 4 sore kita masih akan ada lagi IG Live untuk bahas kesehatan pencernaan. Nah, saya dicolek sama tim Nutrilite nih, Mas Hans. Kita akan umumin pemenangnya. Sudah ada 5 pemenang. Pemenang nih gitu ya. Selamat kepada akun, sebentar saya harus geser. Jangan salah sebut lagi loh Mbak Resti loh, ntar ada yang tersinggung loh. Iya. Gitu ya. Oke, saya akan silakan disimak ya. Ini pemenangnya yang pertama ada akun Hari Adi Hermanto. Nah, kali ini bener ya. Masih ada nggak orangnya di sini nih? Ayo, nongol nggak nih orangnya? Coba unjuk tangan ya. Yang kedua, pemenang ada @designkeren.cv. Congrats. Lagi ya, @designkeren.cv. Selamat. Yang ketiga. Nah, ini dia pemenangnya. Ada selamat ya. Dan yang ketiga ada Medical Health Life. Nah, Medical Health Life. Selamat. Selamat. Masih ada 2 lagi. Siapa kira-kira? Masih ada 2. Pemenang kedua nih hadir nih. Designkeren.cv. Ya. Yang keempat ada Imeriana_su. Nah, kira-kira masih penyimak ya, Imeriana, selamat. Dan yang terakhir kita punya akun h.t_chen. Itu dia. h.t_chen. Jadi 5 orang pemenang ini akan dihubungi sama tim Nutrilite. Selamat. Selamat ya. Bagi yang belum beruntung, pada deg-degan ya, kira-kira bulan depan masih ada kuis lagi nggak? Selalu nantikan berarti. Kita akan tutup dengan satu pertanyaan terakhir nih, Mas Hans, gitu ya. Dari @Natalia Handoyo, saya menghilangkan karbo di menu harian saya, tapi malah kena mah. Sebaiknya bagaimana ya? Nah, kalau sudah menyinggung mah itu berarti kan kondisi medis. Jujur kalau aku lebih tidak mau banyak komentar sih, karena itu mungkin konsultasinya udah bukan ke kita, tapi ke dokter tuh Mbak Resti. Karena kan dia udah kena penyakit ya. Dan bisa jadi itu penyebab mahnya bukan karena dia hilang karbohidrat. Kita kan tidak tahu perubahan pola makan dia seperti apa, mungkin ada efek-efek asam lambungan bukan tidak hanya dari makanan, terkadang dari stres juga bisa. Jadi menurut saran aku sih lebih baik konsultasi ke dokter. Tapi yang saya tahu emang kalau asam lambung mah itu hindari makanan yang pedas dan kandungan asamnya tinggi. Dan juga mungkin jangan terlalu lama jarak antar makannya. Kadang kan bisa bikin asam lambungnya juga naik dan sebagainya. Lebih baik periksa ke dokter ya teman-teman kalau udah ada kondisi medis. Ya, setuju gitu ya, sambil kita memperbaiki pola makannya. Makannya teratur di jam yang tidak terlalu jauh jedanya, hindari juga berbagai menu makanan pencetus, terlalu asam, kemudian tinggi lemak, yang pedes-pedes, ini di stop dulu kalau bisa ya, supaya pencernaan dan lambungnya kembali sehat.
Oke, terima Iya, kasih sekali Mas Hans. Kita sudah sampai sama-sama. di penghujung Ujung. obrolan kita Nutrilite Life Quiz pada hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat Nutrilite yang sudah join dan selamat sekali lagi kepada 5 orang pemenang tadi. Saya Resti dan Mas Hans. Kita pamit dulu sampai bertemu pada sesi berikutnya. Stay safe and healthy. Bye-bye teman-teman. Thank you Mbak Resti. Terima kasih juga. Terima kasih Mas Hans, terima kasih Sahabat Terima kasih. Nutrilite. Sehat selalu. Bye-bye.